apa sih itu yang namanya jarak, apa sih itu namanya perpindahan, dan apa sih itu namanya posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Rahman dalam pelajaran fisika di SMK Rahardi Mulyo. Oke, pelajaran hari ini adalah kinetika gerak. Gerak kita bisa lihat. Nah, gerak tentang materi hari ini kita tentang gerak. Kalau kita lihat gerak itu ada berbagai macam kriterianya, ada gerak lurus dan gerak beraturan. Sebelum saya menjelaskan itu, kita harus mengetahui indikatornya itu ada apa saja sih. Yang pertama, yaitu menuliskan besaran-besaran fisis. Fisis itu pada gerak lurus khususnya. Yang kedua, menghitung besaran-besaran pada gerak lurus. Dan yang ketiga, yaitu mendiagramkan hubungan antara besaran fisis pada gerak lurus tersebut. Nah, ada selain dari indikator, ada juga yang namanya tujuan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mendefinisikan besaran-besaran pada gerak lurus. Nah, yang kedua menganalisisnya. Menganalisis apa sih? Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus. Dan yang ketiga adalah menganalisis besaran fisis pada gerak dengan percepatan dan kecepatan yang berbeda. Nah, kalian yang namanya gerak lurus sudah pasti kalian mengetahui, yaitu adalah adanya perpindahan, adanya jarak, dan adanya posisi. Nah, kalau kita lihat apa sih itu yang namanya jarak, apa sih itu namanya perpindahan, dan apa sih itu namanya posisi. Kamu sedang di rumah, mau ke sekolah, ternyata jalannya ini berbelok-belok. Ketika berbelok-belok dari rumah ke sekolah, itu bisa dikatakan sebagai jarak yang ditempuh. Misal jarak yang ditempuh itu dari rumah ke sekolah yaitu adalah 500 meter. Sedangkan perpindahannya itu adalah garis lurus dari rumah ke sekolah biasanya menggunakan map. Nah, atau menggunakan satelit. Ternyata pas dilihat itu hanya 400 meter. Nah, perbedaan tersebut kalau yang berkelok-kelok itu disebut sebagai jarak yang ditempuh, sedangkan yang 400 meter yang mengambil garis lurus itu disebut sebagai perpindahan. Nah, apa sih yang terkadang kita juga bingung juga, apa sih yang namanya kecepatan, kelajuan, dan percepatan? Ini berbeda. Ada yang pertama kita membahas tentang kecepatan. Nah, kecepatan itu apa sih? Nah, kita lihat rumus yang di samping kiri saya. Nah, kalian yang lihat di samping rumus kiri saya itu adalah V bar sama dengan delta X per delta T. Delta X itu apa sih? Perpindahan. Nah, yang tadi kita lihat, yang kita ketahui perpindahan dari rumah ke sekolah. Dan delta T adalah waktunya, selang waktunya. Ternyata 500 meter, misal saya contohkan dari rumah ke sekolah itu 500 meter dengan waktu 30 menit. Berapa sih kecepatan kita? Nah, nanti kita bisa hitung dari jarak ya. Jadi 500 dibagi dengan 30 menit. Nah, menit ini kita harus merubahnya ke dalam sekon. Nah, ingat ya, yang namanya kecepatan itu dia adalah besaran vektor. Nah, oke. Ada lagi tadi itu tentang kecepatan. Nah, sekarang tentang kelajuan. Nah, kalau kamu tahu, kamu pasti mengetahuinya. Kelajuan itu sering berada di mana sih? Adanya di sepeda motor atau di mobil. Ya, di mananya? Di speedometernya. Speedometer. Karena kenapa? Kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini ada V sama dengan X per T. X-nya itu apa sih? X-nya itu perpindahan. Perpindahannya berapa sih? Dan T-nya itu adalah selang waktunya. Ingat ya, yang namanya selang waktu itu harus menggunakan sekon. Dan perpindahan itu harus
dengan meter. Oke, sama dia juga sebagai besaran skalar. Oke, yang ketiga yaitu adalah kecepatan sesaat. Maksud dari kecepatan sesaat adalah kecepatan yang dimana manusia ini terkadang cepat dan terkadang lambat, makanya disebut sebagai kecepatan sesaat. Ketika kecepatan sesaat itu kita harus mengetahuinya. Ada yang mengetahui jarak yang ditempuhnya berapa dan waktunya berapa. Kita mengambil nilai rata-ratanya. Dan yang terakhir, yang paling membedakan itu adalah percepatan. Beda dengan kecepatan, dan percepatan itu beda. Yang membedakannya apa? Kalau kecepatan adalah jarak yang dibagi waktu, sedangkan percepatan adalah kecepatan yang dibagi dengan waktu. Kecepatan siapa sih? Kecepatan kendaraan atau objek tersebut. Jadi dia memiliki satuannya pun berbeda. Satuan yang sering digunakan di dalam percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita sudah masuk yang namanya materi gerak lurusnya. Gerak lurus itu dibagi menjadi dua. Itu ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Yang membedakannya apa sih? Nah, kita bisa lihat di samping sebelah kanan saya agak sedikit minggir dulu. Ini ada mobil yang sedang melaju dengan kecepatan konstan. Nah, itu disebut sebagai gerak lurus beraturan karena dia memiliki kecepatan yang konstan. Misal dia menggunakan kecepatan 10 km per jam, tetapi dia konstan. Nah, dia biasanya mendapatkan sebuah rumus atau yang sering kita gunakan, yaitu kita bisa lihat di bawahnya, yaitu jarak akhir dibagi dengan jarak awal, jarak akhir dikurangi dengan jarak awal dibagi dengan delta t-nya, perpindahan waktunya berapa sih? Itu disebut sebagai gerak lurus beraturan. Dan kalau yang satu lagi apa sih? Yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan kita bisa melihat ada di sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya itu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yaitu adalah yang memiliki percepatan yang konstan. Artinya percepatan yang konstan, dia mengalami peningkatan. Kalau kita melihat grafiknya itu akan naik. Nah, secara grafik dia akan naik. Nanti saya akan kasih tayangan yang berupa contoh dan grafik gerak lurus berubah beraturan. Nanti saya akan kasih. Nah, gerak lurus berubah beraturan dia mengalami percepatan yang naik. Dia biasanya posisi seperti ini di dalam kendaraan itu kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Dia akan mengalami percepatan yang konstan, tetapi kecepatannya akan terus bertambah seperti itu. Kalau kita lihat secara rumus, ya bisa kita lihat di bawahnya. Nah, di bawahnya itu biasanya yang namanya gerak lurus berubah beraturan, yaitu kita bisa lihat dia harus diketahui dengan vinole. Vinole itu adalah kecepatan awal yang dikalikan dengan waktu ditambah dengan setengah kali percepatan yang dikalikan dengan waktu. Itu rumus yang kita gunakannya. Biar nanti kalian bisa lihat ada di sebelah kiri saya. Nah, itu ya dari gerak lurus, ada gerak lurus itu hanya dibagi dua, yaitu ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dari sini kalian sudah mengerti kan tentang namanya gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan, jarak, perpindahan dan kelajuan. Selain gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan, ada juga sebagai namanya gerak vertikal. Vertikal itu apa sih? Gerak secara dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ketika dari atas ke bawah, dia akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dengan otomatis dia akan ditambah. Ditambah dengan siapa? Ditambah dengan si gaya gravitasi. Itu kita bisa lihat di sebelah kiri saya.
ini adalah contohnya. Jadi seperti orang sedang membuang bola dari atas ke bawah. Nah, secara rumusnya pun ada. Nanti dia akan ditambah dengan gaya gravitasi. Kenapa ditambah? Karena akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan kalau dia vertikal dari bawah ke atas, dia akan dikurangkan oleh gaya gravitasi. Kenapa? Karena dia tertarik oleh gaya gravitasi sendiri. Contohnya apa sih? Kayak kita sedang melempar sebuah bola ke atas, nanti itu akan dikurangkan oleh gaya gravitasi. Nah, seperti itu nanti rumusnya pun saya akan jelaskan. Nah, pelajaran kali ini kita sudah selesai dan materi kita tuh sudah banyak sekali. Nanti kesimpulannya kalian bisa lihat di samping sebelah kanan saya. Nanti kalian bisa pelajari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jangan lupa kalian nanti kerjakan soal-soal yang saya sudah berikan. Nanti saya berikan ada di bawah sini. Oke? Nanti biar kalian tambah belajarnya, tambah semangat lagi. Jangan lupa belajar terus karena tidak ada yang sempurna, kita harus selalu belajar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.